Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rabania Ningrum akan menjelaskan sedikit mengenai bab 7, yaitu akal dan wahyu. Sebagai ilmu yang membahas soal ketuhanan, kewajiban manusia memakai akal wahyu dalam memperoleh pengetahuan tentang hal tersebut. Yang pertama yaitu Tuhan berdiri di puncak alam dan manusia di kakinya, berusaha dengan akalnya untuk sampai kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri dengan belas kasihannya terhadap kelemahan manusia diperbandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan menolong manusia dengan menurunkan wahyu melalui nabi dan rasul. Dari sini timbul pertanyaan, sampai mana kemampuan manusia dapat mengetahui Tuhan dan kewajiban manusia, dan sampai mana besarnya fungsi wahyu dalam kedua hal ini. Yang pertama soal mengetahui Tuhan, dan yang kedua tentang baik dan jahat. Masalah pertama itu bercabang menjadi dua, yaitu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Cabang masalah kedua yaitu mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan itu dapat diperoleh dengan pelantara akal, dan kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Bagi aliran Asy'ariyah, Al-Asy'ari ini menolak sebagian pendapat kaum Mu'tazilah dan memiliki pendapat segala kewajiban manusia itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal itu tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan sesuatu yang wajib itu baik dan menjauhi yang buruk bagi manusia. Di sini itu Al-Ghazali membagi pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu yang dapat diketahui dengan akal saja tanpa wahyu, yang kedua dapat diketahui dengan wahyu, dan yang ketiga dapat diketahui dengan akal dan wahyu. Al-Syahrastani itu sependapat dengan Al-Asy'ari tentang mengetahui Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama diketahui dengan akal, dan yang kedua diketahui dengan wahyu. Selanjutnya Al-Maturidi ini bertentangan pendiriannya dengan Al-Asy'ariyah, tetapi sepaham dengan Mu'tazilah, berpendapat bahwa akal itu dapat mengetahui kewajiban-kewajiban manusia dan berterima kasih kepada Tuhan. Seperti ini: Tuhan, wahyu, manusia, akal. Yang selanjutnya Tuhan, wahyu, manusia, dan akal. Dengan keterangan MT yaitu mengetahui Tuhan, KMT kewajiban mengetahui Tuhan, MBC mengetahui baik dan jahat, KMBC yaitu kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Bagi Al-Maturidi, akal itu dapat mengetahui tiga persoalan pokok, sedangkan yang satu lagi yaitu kewajiban berbuat baik dan menjauhi hal yang buruk dapat diketahui hanya dengan wahyu dan diterima pengikutnya di Samarkand. Antara golongan Bukhara dan Samarkand ini terdapat perbedaan sekitar persoalan kewajiban mengenai Tuhan. Menurut Bukhara, akal itu tidak dapat mengetahui kewajiban dan hanya mengetahui sebab yang membuat kewajiban menjadi kewajiban. Selanjutnya bab 8 yaitu fungsi wahyu. Mengenai pertanyaan apa perlunya wahyu, tentu banyak dihadapkan kepada kaum Mu'tazilah. Mengenai soal Tuhan, kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Mereka itu berpendapat bahwa Tuhan itu mengetahui, berkuasa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Berlainan dengan manusia, Tuhan itu tidak berhajat pada mata dan telinga jasmani untuk mendengar dan melihat. Bagi kaum Mu'tazilah, wahyu itu mempunyai fungsi memberi penjelasan tentang perincian hukum dan upah yang akan diterima manusia di akhirat. Bagi kaum Asy'ariyah, karena akal dapat mengetahui hanya adanya Tuhan saja, wahyu itu mempunyai kedudukan penting. Pendapat Asy'ariyah, wahyu itu mempunyai fungsi yang banyak sekali. Wahyu itu dapat menentukan dapat dikata segala hal, dan wahyu itu tidak ada manusia akan berbuat apa saja yang dikehendakinya, dan sebagai akibat masyarakat akan berbeda dalam kekacauan. Di sini itu aliran Maturidina, menurutnya wahyu bagi cabang Samarkand itu mempunyai fungsi yang lebih kurang daripada wahyu dalam paham Bukhara. Dalam aliran Asy'ariyah, wahyu itu mempunyai kedudukan terpenting, dan bagi Mu'tazilah itu mempunyai fungsi terkecil.
serta tegasnya manusia dalam aliran Mu'tazilah itu dipandang berkuasa dan merdeka, sedangkan manusia dalam aliran Asy'ariyah itu dipandang lemah dan jauh kurang merdeka. Selanjutnya bab 9 yaitu free will dan predestination. Kaum Mu'tazilah karena dalam sistem teologi mereka manusia itu dipandang mempunyai daya yang besar, sudah barang tentu menganut paham Qadariyah atau yang disebut dengan free will. Mereka ini juga disebut kaum Qadariyah. Dengan demikian, jelas bahwa bagi Mu'tazilah, daya manusialah dan bukan daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia. Bagi Mu'tazilah, perbuatan manusia itu bukanlah perbuatan Tuhan, tetapi adalah perbuatan manusia itu sendiri, seperti kata Al-Asy'ari. Perbuatan manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Aliran Asy'ariyah itu manusia dipandang lemah, paham Qadariyah itu tidak terdapat. Kaum Asy'ariyah dalam hal ini itu lebih dekat kepada paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Baginya manusia dalam kelemahannya itu banyak bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Term-term diciptakan dan memperoleh itu mengandung kompromi antara kelemahan manusia diperbandingkan dengan kekuasaan Tuhan dan dipertanggungjawabkan manusia atas perbuatan-perbuatannya. Di sini itu kata Al-Asy'ari terdapat dua unsur penggerak yang mewujudkan gerak dan badan yang bergerak. Yang pertama yaitu penggerak atau pembuat gerak. Yang kedua yaitu bergerak, yaitu manusia. Berlainan dengan kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah ini berpendapat bahwa kemauan dan daya untuk berbuat itu adalah kemauan dan daya Tuhan dan perbuatan itu sendiri. Sebagai yang ditegaskan oleh Asy'ari adalah perbuatan Tuhan yang bukan perbuatan manusia. Di sini itu dalam paham Qadariyah atau Mu'tazilah, manusia itu bebas dalam berkehendak dan berkuasa dalam perbuatannya, serta kebebasan manusia itu tidaklah mutlak. Kebebasan dan kekuasaan manusia itu sebenarnya dibatasi oleh hukum alam. Yang pertama yaitu manusia itu tersusun antara lain dari materi. Kedua, manusia itu harus tunduk kepada hukum alam itu. Dan yang ketiga, manusia itu tidak dapat mengubah naluri ini. Kebebasan dan kekuasaan manusia itu sebenarnya terbatas dan terikat pada hukum alam. Kebebasan manusia itu sebenarnya hanyalah memilih hukum alam mana yang akan ditempuh dan diturutnya. Selanjutnya yaitu bab 10, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran-aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia dan perbuatannya, kaum Asy'ariyah ini berpendapat Tuhan itu berkuasa dan berkehendak mutlak. Sedangkan bagi Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan itu lagi mempunyai sifat mutlak semutlak-mutlaknya. Bagi kaum Asy'ariyah, Tuhan itu memang tidak terikat pada janji-janji, kepada norma-norma dan keadilan. Berlainan dengan paham Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan itu sebenarnya tidak bersifat mutlak lagi. Di sini itu kaum Maturidi golongan Bukhara menganut pendapat bahwa Tuhan itu mempunyai kekuasaan mutlak, serta menurut Al-Basdawi Tuhan itu memang berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segalanya menurut kehendaknya. Di sini itu ada batasan yang diberikan Mu'tazilah bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Yang pertama, kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut pendapat mereka itu ada pada manusia. Yang kedua, keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia dalam mempergunakan daya yang diciptakan Tuhan dalam dirinya untuk berbuat baik atau jahat. Serta yang ketiga, keadaan hukuman-hukuman Tuhan sebagai kata Al-Bayadi tidak boleh mesti terjadi. Selanjutnya bab 11 yaitu keadilan Tuhan.
Paham keadilan Tuhan banyak tergantung pada paham kebebasan manusia dan paham sebaiknya, yaitu kekuasaan mutlak Tuhan. Di sini itu kaum Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia itu mempunyai tendensi untuk meninjau dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Sedangkan kaum Asy'ariyah ini percaya pada mutlaknya kekuasaan Tuhan sehingga mempunyai tendensi yang berbalik dengan kaum Mu'tazilah. Mereka ini menolak paham Mu'tazilah Tuhan itu mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatannya. Bagi mereka, perbuatan Tuhan itu tidak mempunyai tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kaum Maturidinah golongan Bukhara ini mempunyai sikap yang sama dengan Asy'ariyah. Sedangkan kaum Maturidinah golongan Samarkand ini menganut paham free will dan free act serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Dalam hal ini itu mempunyai posisi yang lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah daripada kaum Asy'ariyah. Paham keadilan Tuhan bagi kaum Mu'tazilah itu mengandung arti kewajiban-kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Sedangkan kaum Asy'ariyah itu memberikan interpretasi yang berlainan dengan Mu'tazilah. Tendensi mereka untuk meninjau segala-galanya dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Keadilan mereka artikan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya dalam kerajaannya. Bagi kaum Maturidinah golongan Bukhara, karena sepaham dengan Asy'ariyah, persoalan itu pada dasarnya ada, tetapi paham Masyiah dan Rida membebaskan golongan Bukhara dari persoalan ini. Selanjutnya yaitu bab 12, perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang pertama yaitu kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai kewajiban terhadap manusia. Disimpulkan dalam satu kewajiban, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Asy'ariyah itu memiliki paham Tuhan itu mempunyai kewajiban yang tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Sedangkan di sini itu kaum Maturidinah golongan Bukhara sependapat dengan Asy'ariyah tentang tidak adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Selanjutnya yaitu yang kedua, berbuat baik dan terbaik. Term Mu'tazilah atau yang disebut dengan al-aslah wa al-aslah adalah kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Bagi kaum Asy'ariyah, paham tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kaum Maturidinah dengan kedua golongan ini juga tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Yang ketiga yaitu beban di luar kemampuan manusia. Yang di sini itu kaum Mu'tazilah tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan itu dapat memberikan kepada manusia beban yang tidak dapat dipikul dan bertentangan pula mengenai paham keadilan Tuhan. Kaum Asy'ariyah yang percaya pada kekuasaan mutlak Tuhan ini berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Kaum Maturidinah golongan Bukhara hampir sependapat dengan Asy'ariyah dalam soal kekuasaan dan kehendak Tuhan. Yang keempat yaitu pengiriman rasul-rasul. Bagi Mu'tazilah dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib, pengiriman rasul-rasul itu sebenarnya tidak begitu penting. Berlainan dengan Asy'ariyah, pengiriman rasul itu seharusnya mempunyai sifat wajib karena pengiriman rasul itu mempunyai arti besar dan mereka itu banyak bergantung pada wahyu untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan keduniaan manusia. Kaum Maturidinah golongan Bukhara itu mempunyai paham yang sama dengan Asy'ariyah. Sedangkan pendapat golongan Samarkand itu dapat diketahui dari keterangan Al-Bayadi dalam Isyarat Al-Maram. Al-Bayadi ini di sini menjelaskan bahwa banyak kaum Maturidinah yang sepaham dengan kaum Mu'tazilah mengenai wajibnya pengiriman rasul. Yang kelima yaitu mengenai janji dan ancaman. Bagi
perbuatan-perbuatan Tuhan termasuk menepati janji dan menjalankan ancaman. Janji dan ancaman itu merupakan salah satu 5 dasar kepercayaan kaum Mu'tazilah yang erat hubungannya dengan keadilan. Menepati janji dan menjalankan ancaman itu adalah wajib. Sedangkan bagi kaum Asy'ariyah, paham ini itu tidak sejajar dengan keyakinan mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dan tidak adanya kewajiban bagi Tuhan. Di sini itu kaum Maturidinah golongan Bukhara dalam hal ini itu tidak sepenuhnya sepaham dengan Asy'ariyah. Sedangkan golongan Samarkand dalam hari ini itu mempunyai pendapat yang sama dengan kaum Mu'tazilah. Upah dan hukuman Tuhan itu tidak boleh mesti terjadi kelak. Selanjutnya yaitu bab 13 mengenai sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, sifat Tuhan pada umumnya. Pertentangan antara paham Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sekitar persoalan Tuhan, apakah mempunyai sifat atau tidak. Di sini itu kaum Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan itu dengan menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Sedangkan kaum Asy'ariyah itu membawa penyelesaian yang berlawanan dengan kaum Mu'tazilah dan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat. Di sini kaum Maturidinah golongan Bukhara karena juga mempertahankan kekuasaan mutlak Tuhan berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat. Sedangkan golongan Samarkand tidak sepaham dengan Mu'tazilah dan Al-Maturidi ini mengatakan bahwa sifat itu bukanlah Tuhan tetapi pula tidak lain dari Tuhan. Yang kedua mengenai antroporpisme, karena Tuhan itu bersifat imateri, tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat jasmani. Di sini itu kaum Mu'tazilah berpegang pada kekuatan akal dan menganut paham ini. Dan selanjutnya yaitu kaum Asy'ariyah juga tidak menerima antroporpisme dalam arti bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat jasmani manusia. Di sini itu kalau kaum Maturidi golongan Bukhara dalam hal ini itu tidak sepaham dengan Asy'ariyah. Dan golongan Samarkand itu mengambil posisi Mu'tazilah. Yang ketiga mengenai melihat Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat dalam argumen Abdul Al-Jabbar mengatakan Tuhan itu tidak mengambil tempat, dengan demikian tidak dapat dilihat karena yang dapat dilihat itu hanyalah mengambil tempat. Kaum Asy'ariyah itu berpendapat bahwa Tuhan akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di akhirat nanti. Kaum Maturidinah dengan kedua golongan ini sepaham dengan Asy'ariyah. Yang keempat mengenai sabda Tuhan, kaum Mu'tazilah itu menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa sabda Tuhan itu bukanlah sifat tetapi perbuatan Tuhan. Kaum Asy'ariyah berpegang keras bahwa sabda adalah sifat dan sebagai sifat Tuhan itu mestilah kekal. Kaum Maturidinah dengan kedua golongan ini sependapat dengan Asy'ariyah bahwa sabda Tuhan atau Al-Quran itu adalah kekal. Yang terakhir yaitu bab 14 mengenai konsep iman. Iman bagi kaum Mu'tazilah bukanlah tasdik. Iman dalam arti mengetahui itu belum cukup. Bagi kaum Asy'ariyah dalam keyakinan mereka bahwa akal manusia itu tidak bisa sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman itu tidak bisa merupakan makrifah atau amal. Kaum Maturidinah golongan Bukhara ini mempunyai paham yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Bagi golongan Samarkand, iman itu mestilah lebih dari tasdik. Karena bagi mereka akal itu dapat sampai kepada kewajiban-kewajiban mengetahui Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.